Jadi hasilnya itu bukan ditolak, ya, tapi dinyatakan tidak dapat diterima. Nah, kalau dinyatakan tidak dapat diterima, itu artinya tidak diperiksa substansi perkaranya. Nah, mengapa dinyatakan tidak dapat diterima? Ya, mungkin ngelesnya pengadilan adalah bahwa katanya kurang pihak. Jadi pihak yang harus juga turut dimohonkan adalah Kementerian Keuangan sebagai kasir negara atau bendahara negara, sehingga nanti kalau dikabulkan tuntutan ganti ruginya, maka kemudian bisa dibayarkan, bukan hanya kemenangan di atas kertas, on the paper. Karena itu ya mudah sekali, biar sama-sama capek, saya batuk juga kan, ya nanti kita ajukan lagi saja, ya kan? Kita ajukan lagi permohonannya, lalu kita jadikan nanti tidak hanya pihak kejaksaan, tetapi juga pihak Kementerian Keuangan menjadi pihak yang turut termohon. Nah, mudah-mudahan ketika kita mengajukan Kementerian Keuangan, ya, atau Menteri Keuangan, nanti kita lihat ya, karena biasanya pejabatnya, maka nanti kita akan lihat apakah kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini akan mengabulkan permohonan ganti rugi itu atau tidak. Sekali lagi, bukan soal besarnya jumlah, tetapi ini soal martabat, ya. Setelah kita dimenangkan, tentunya konsekuensinya adalah mereka harus dihukum untuk membayar ganti rugi, dalam tanda kutip, ya. Sekali lagi, bukan besaran jumlahnya. Sebelum Mas Roy, mungkin teman-teman lain, Bang Ristan, silakan. Ya. Oke. Ya. Silakan di tengah. Terima kasih, melengkapi apa yang disampaikan Bang Era tadi, bahwa memang tadi disampaikan oleh Hakim Tunggal bukan ditolak, ya, tidak diterima karena belum diterima. Kurang pihak. Kurang pihak ini adalah Menteri Keuangan, ya. Sebagai tadi disampaikan, ada, kalau tidak salah kami catat di PP nomor 27 tahun 93, kemudian diganti oleh PP tahun berapa ini? Nomor 92 tahun 2015. Ya, ini kalau nggak salah kita catat. Tapi nanti kita analisa lagi ya Bang, ya, bahwa kalau memang benar sebegitu kita masukkan lagi Bang, praper lagi untuk ganti rugi. Mungkin itu poin-poinnya Bang. Jadi cerita prapernya akan masih panjang. Karena yang bikin panjang hakim sendiri. Nah itu. Coba kalau dia misalnya kabulkan permohonan, selesai ini kan. Tetapi karena dia tidak kabulkan permohonan, dia mengatakan tidak dapat diterima, which is itu berarti substansi perkaranya belum diuji, belum dipertimbangkan, maka kita akan ajukan lagi. Kapan diajukan lagi? Yang jelas nanti Jumat kita sudah ada praper yang baru, soal pencekalan, ya. Dan juga tim Dr. Tifa juga akan pra-peradilan juga tanggal 12 Rabu, ya, 12 depan, ya. Oke. Menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon tidak dapat diterima. 2, membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Pemohon melalui surat permohonan tanggal 15 Juli 2026 telah mengajukan permohonan pra-peradilan dengan alasan-alasan sebagai berikut, termuat dalam penetapan. Pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon hadir kuasanya, sedangkan turut termohon menyatakan tidak hadir dalam persidangan. Terhadap permohonan pra-peradilan, termohon mengajukan jawaban sebagaimana termuat dalam penetapan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P16 dan ahli atas nama Dr. Didit Wijayanto Wijaya SHMH yang keterangannya sebagaimana termuat dalam penetapan. Untuk membuktikan dalil sangkalannya, termohon mengajukan bukti surat T1 sampai dengan T8 dan ahli atas nama Dr. Henry Jayadi SHMH yang keterangannya sebagaimana termuat dalam penetapan. Pertimbangan hukum menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pra-peradilan pemohon sebagaimana tersebut di atas pada pokoknya meminta ganti rugi akibat tindakan penyidik berupa penggeledahan, penangkapan, dan penahanan yang tidak sah sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan nomor 99/2026 PN Jakarta Selatan tanggal 7 Juli 2026.
Untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat dan ahli sebagaimana disebut di atas. Termohon menolak dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya adalah putusan pra peradilan nomor 99 Pidpra 2026 Tian Jakarta Selatan tidak serta-merta menimbulkan hak atas seluruh ganti rugi yang dituntut oleh pemohon, melainkan harus terlebih dahulu dinilai tersendiri berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dengan memperhatikan pembuktian mengenai adanya kerugian yang nyata, hubungan sebab akibat antara tindakan termohon dengan kerugian yang didalilkan, serta kewajaran besaran ganti rugi menurut asas kepatutan, proporsionalitas, dan keadilan. Untuk mendukung alasan-alasan penolakannya, termohon mengajukan bukti surat dan ahli sebagaimana tersebut di atas. Sebelum mempertimbangkan pokok permohonan pra peradilan pemohon, jawaban termohon dan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas permohonan yang diajukan oleh pemohon, yakni sebagai berikut. Menimbang bahwa oleh karena peraturan pemerintah mengenai pembayaran ganti rugi sebagaimana diamanatkan pasal 175 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP belum terbit hingga saat ini, maka berdasarkan pasal 365 KUHP, hakim akan memedomani ketentuan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1983. Pasal 11 ayat 1, pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 10. Ayat 2, pembayaran ganti rugi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Ayat 3, ketentuan mengenai tata cara pembayaran ganti kerugian diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, oleh karena yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan pembayaran ganti kerugian adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan, yang dalam hal ini adalah Menteri Keuangan, maka Menteri Keuangan harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Menimbang bahwa dengan tidak ditariknya Menteri Keuangan sebagai pihak, maka permohonan ini mengandung cacat formil karena kurang pihak. Dengan demikian, maka sudah sepatutnya permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra peradilan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pemohon sejumlah nihil. Mengingat pasal 173, pasal 175 ayat 5, pasal 365 KUHP, pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 83 tentang pelaksanaan KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, menetapkan menyatakan permohonan pra peradilan pemohon tidak dapat diterima. 2, membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 oleh Ketut Darmawan SH, Hakim Pra Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dibantu oleh Minati Indriani SMH, panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon dan kuasanya, kuasa termohon tanpa hadirnya turut termohon. Demikian putusan kami, nanti silahkan dipelajari dalam salinannya. Demikian juga termohon ya, sesegera mungkin kami akan siapkan salinan penetapan ini. Dengan selesainya pembacaan penetapan, kami nyatakan sidang pra peradilan nomor 118 selesai dan ditutup.